Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Kita sudah sampai pertengahan menuju ke nanti penghujung ya. Kita tambah semangat kita lagi di pertengahan ini supaya kita bisa lebih menambah amal ibadah kita lagi di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan kita mendengarkan kajian di Tafsir Al-Misbah yang akan dipandu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Lalu ada sahabat saya juga, seorang presenter radio, penyiar radio, yang juga baru keluar album sampai nanti. Wah, ada Radini. Ini cocok nih temanya dengan Radini hari ini ya, bahwa butuh proses untuk akhirnya album bisa keluar juga. Iya, betul. Karena di surat ini ya kita akan masuk ke surat Fatir ayat 1 sampai dengan 8. Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan kebenaran janji Allah ya. Bagi orang yang taat kepada perintahnya akan mendapatkan pahala, dan bagi yang mendurhakakannya akan mendapatkan balasannya. Satu hal yang penting adalah janji Allah itu pasti datang pada waktunya untuk setiap orang. Karena Radini kepingin album Pak sekian lama nggak dapet, nggak bisa, tapi pada waktunya akhirnya terkabul. Betul. Silakan Pak Kures untuk mulai kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Fatir dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Kita waktu di surat Saba pernah berbicara panjang lebar tentang arti alhamdulillah. Kita tidak akan ulangi. Kita juga pernah menyinggung bahwa dalam Al-Quran itu ada 5 kali Allah memulai surahnya dengan alhamdulillah. Gitu. Yang pertama itu di surat Al-Fatihah. Kemudian ada Saba, ada An'am sebelumnya, ada Saba, ada Fatir, dan ada Al-Kahfi. Yang disimpulkan bahwa nikmat Allah itu pada garis besarnya ada 2. Nikmat mewujudkan dan nikmat memelihara. Mewujudkan di dunia dan memelihara di dunia, mewujudkan di akhirat dan memelihara di akhirat. Jadi di sini Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardh. Fatir. Di sini diterjemahkan Fatir itu biasanya diterjemahkan pencipta ya. Pencipta. Iya, betul, pencipta. Sebenarnya begini, kalau kita mau lebih teliti, kalau manusia dia bisa membuat sesuatu dengan mencontohi yang sebelumnya, ya kan? Khalaqa itu mencipta tanpa menjelaskan ada contoh sebelumnya atau tidak ada. Nah, tapi kalau saya berkata Fatir, maka itu mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini penciptaan yang tidak ada sebelum ini langit dan bumi. Ya kan? Itu ada satu orang dulu bertengkar di hadapan suatu sumur. Dua-duanya mengaku bahwa itu sumurnya, dia yang punya. Yang satu berkata, ana fatartuhu. Saya yang membuatnya pertama kali. Nah, ya. Jadi Allah yang mencipta sejak pertama kali langit dan bumi, dan dia menjadikan malaikat-malaikat sebagai rasul-rasulnya. Kita lihat malaikat itu apa toh? Yang pertama yang saya ingin katakan, kata malaikat itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya malak. Jadi kita dalam bahasa Indonesia kalau mau menjamakkan malaikat, kita katakan malaikat-malaikat. Sebenarnya bukan itu, dari sama halnya dengan data-data. Data itu plural, ya kan? Tidak perlu data-data. Ulama tidak perlu ulama. Karena ulama itu bentuk jamak dari alif. Nah, malaikat, Allah yang menjadikan malaikat. Bukan cuma malaikat. Nah, kata malaikat itu atau malak itu terambil dari kata alaka, mengutus. Yang diutus itu ditugaskan. Ya, saya mengutus dia ke luar negeri.
Tentu ada pengutusan, ada tugas. Malaikat-malaikat itu petugas-petugas yang diangkat Allah untuk berbagai urusan. Nah, kita mungkin pernah mendengar ada malaikat rezeki, ya, pembawa rezeki. Ada malaikat pembawa hujan dan lain-lain sebagainya. Petugas-petugas yang ditugaskan Allah. Tapi apa itu malaikat? Sulit kita menggambarkannya. Ulama hanya memberi sekilas penjelasan tentang malaikat. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Dia patuh kepada Allah, tidak membangkang sama sekali. Dia tidak berjenis kelamin. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks karena dia tidak ini. Apa yang diperintahkan dia lakukan, apa yang tidak diperintahkan dia tidak lakukan. Itu malaikat. Waduh. Bagaimana ini? Ini sesuatu yang perlu kita hanya percaya bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Punya tugas bermacam-macam. Ada yang diberi tugas Allah mencabut roh. Israel. Ada yang diberi tugas Allah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril. Ada itu yang kalau kita mau melakukan pendekatan rasional tentang ini, paling kita berkata begini. Bisa jadi hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah itu adalah sebahagian dari tugas-tugas malaikat tertentu. Baik, kita break dulu sejenak Pak Quraisy. Kita rehat dulu dan kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Bahwa nikmat Allah itu bermacam-macam. Rezeki Allah bermacam-macam. Kalau Anda tidak dapat uang, masih ada rezekinya yang lain. Ya kan? Kesehatan rezeki. Suara indah rezeki. Ingat-ingat itu. Anda kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV dan kita sedang membahas surat Fatir ayat 1 sampai dengan 8 bersama Pak Quraisy Shihab, ada Radini juga. Jadi ada malaikat yang selalu mengajak kita berbuat kebaikan, mengingatkan ya. Lalu ada juga syaitan yang selalu jangan berbuat kebaikan. Demikian Pak Quraisy ya? Betul. Silakan, mohon lanjutkan Pak. Baik. Malaikat-malaikat ini begitu banyak. Paling tidak setiap orang di antara kita ada 2 di sini. Paling tidak. Jadi, oleh Al-Quran dikatakan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah menambah buat makhluk-makhluknya bilangan kekuatan yang dia kehendaki. Apa artinya malaikat punya sayap? Kalau Anda mau berpikir sederhana, ya sayap itu, ya ada sayapnya, sayap, kita kenal sayap, tapi pasti tidak seperti sayap burung. Ya kan? Karena dia tercipta dari cahaya. Nah, karena itu ada ulama berkata, yang dimaksud dengan sayap, yang pertama, dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Atau dia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan itu ada riwayat bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril memiliki 500 sayap. Dia buka 2 sayapnya tertutup seluruh langit dan bumi. Nah, jadi sekali lagi ini adalah bagian dari ajaran agama yang kita harus percaya. Baiklah, dilanjutkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baru diteraskan, ma yaftahullahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsiku fama mursila lahu ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kalau Allah menghendaki memberi sesuatu buat Anda, tidak ada yang dapat menghalanginya.
Kalau Allah menetapkan tidak memberi sesuatu buat Anda, tidak ada yang dapat memberi kecuali Allah. Itu Nabi pernah berjalan dengan seorang anak kecil. Dia nasihati, anak, jadilah bersama Allah. Pelihara agama Allah, niscaya Allah memeliharamu. Pelihara agama Allah, niscaya engkau selalu bersama Allah. Engkau akan menemukan dia bersama kamu. Ketahuilah, jika seluruh makhluk, manusia atau jin, bersepakat memberimu sesuatu manfaat, mereka tidak dapat memberimu kecuali apa yang ditetapkan Allah. Penjelasan ini tidak menghalangi seseorang berusaha. Ya kan? Allah sudah tetapkan. Tapi karena Anda tidak tahu apa yang ditetapkan, usahalah. Tetapi setelah berusaha, ketahuilah bahwa itu adalah ketetapan Allah. Itu maksud dari ayat kita ini. Wa huwa al-azizul hakim. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hai seluruh manusia, renung-renungkanlah, ingat-ingatlah nikmat Allah kepadamu. Tidak ada yang memberikan rezeki kepadamu kecuali Allah. Saya ingin ulangi sekali lagi bahwa nikmat Allah itu bermacam-macam. Rezeki Allah bermacam-macam. Kalau Anda tidak dapat uang, masih ada rezekinya yang lain. Ya kan? Kesehatan rezeki. Suara indah rezeki. Ingat-ingat itu. Kita lihat apa lanjutannya. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat rusulun min qablik. Seandainya orang-orang musyrik itu mendustakanmu, maka jangan terlalu sedih. Memang demikian resiko perjuangan. Demikian itu juga lah rasul-rasul sebelummu didustakan oleh kaum-kaumnya. Mereka tabah. Kamu juga harus tabah. Dan ketahuilah bahwa hanya kepada Allah kembali segala urusan. Kalau mereka belum mau beriman, mendustakan, terus berupaya dan yakinlah pada akhirnya segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai seluruh manusia, janji Allah itu pasti. Nah, kita mau lihat tadi di sini ada dalam bahasa Al-Qur'an ada perbedaan antara kata wa'd dengan wa'id. Wa'd itu janji baik. Wa'id itu janji yang mengancam. Di sini dikatakan wa'ad. Janji Allah itu pasti. Kalau itu janji baik. Tapi kalau dia berjanji mengancam, belum tentu. Itu sebabnya orang berkata, kalau Anda menepati janji Anda dalam kebaikan, maka Anda terpuji. Kalau tidak tepati, Anda tercela. Tapi kalau Anda berjanji mau menghukum seseorang, terus Anda maafkan dia, Anda begitu Allah Subhanahu wa taala. Janjinya pasti benar. Tapi kalau ancamannya, dia Maha Pengampun. Tergantung dari kondisi, tergantung dari kebijaksanaan Allah. Kita tidak tahu. Baik Pak Quraisy, kita akan lanjutkan lagi. Kita break sejenak. Tafsir Al-Misbah akan kembali segera selain satu ini. Agama cinta mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang bersalah. Nabi diganggu di ini, dia berkata, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk, mereka itu tidak tahu. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih di Metro TV. Janji Allah itu pasti, ya. Tadi yang menarik adalah yang baik ya Pak ya. Kemudian ada yang berupa ancaman yang masih bisa sebetulnya berubah tergantung individunya.
Nah ini menarik sekali, Menarik. ya Iya, kan? iya. Kebayangkan? Kamu mau tanya apa? Boleh kok. Aku mau Jangan tanya. ditahan. Udah menahan dari tadi. Aku mau nanya nih Pak Quraisy. Jadi soal tentang kasih sayang tadi. Nah. Misalkan kita dizolimin sama orang. Pak Pengalaman Quraisy. pribadi kelihatannya ya? Pengalaman pemirsa mungkin. Kalau kita dizolimin sama orang, apakah sebaiknya kita mendoakan yang bagaimana nih Pak Quraisy? Apakah kita mendoakan sama Allah, dipasrahkan baiknya, ya Allah baiknya bagaimana gitu, karena Allah Maha tahu segala-galanya. Apakah kita harus mendoakan yang jahat juga gitu Pak Quraisy? Soal kasih sayang itu, apakah kita tetap harus menebarkan kasih sayang? Anda mau yang ideal atau tidak? Bapak balik Anda bertanya. mau yang boleh atau Yang- yang mau yang terbaik? Mau yang terbaik. Mau terbaik. Ya Allah, ini hambamu menzalimi saya. Maafkan dia. Beri dia petunjuk agar dia menjadi baik terhadap saya. Itu ideal. Anda mendapat sahabat baru. Perlakukan dia dengan baik. Tapi kalau mau doakan dia, ya Allah, dia menzalimi saya. Saya serahkan kepadamu untuk membalas. Kan Bisa lagi, lebih jelek lagi, mau lebih jelek. Ya Allah, dia menzalimi saya. Hancurkan dia, anaknya, ininya. Karena terzolimi kan? Iya, tetapi jangan sampai kezaliman yang Anda alami itu menimbulkan amarah Anda yang berlebihan, melebihi kesalahan yang bersangkutan. Ya. Jadi akhirnya malah kita lebih Tempatkanlah diri Anda pada tempat orang itu. Kalau Anda melakukan hal begitu, senang kalau didoakan sampai ini. Itu sebabnya agama cinta mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang bersalah. Nabi diganggu di ini, dia berkata, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk, mereka itu tidak tahu. Kita pun tentram ya mendoakan itu. Iya, ya, Pak? tentram hati kita. Kalau kita yang tidak ini, ya Allah hancurkan dia. Dia udah tahu, dia masih gini. Tapi ini diberi alasan kenapa dia begitu. Ya Allah, mereka salah. Berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Ya kan itu ajaran. Pak, kalau nikmat kita lupa bersyukur kalau kita dikasih nikmat. Itulah yang dinamai kufur nikmat. Nah, kemarin kita bilang. Allah berjanji dan sekaligus mengancam. Tetapi lihat itu ayat ya. La in syakartum, kalau kamu bersyukur pasti saya tambah nikmatku. Dan kalau kamu kufur, dia tidak berkata pasti kamu siksa. Dia berkata siksaku itu berat. Dia tidak tujukan pasti ku siksa kamu. Dia peringatkan lagi. Iya. Saya peringatkan. Oh, Dia tidak berkata pasti kamu kusiksa. Diingatkan. Kalau kamu kufur, ingatlah bahwa siksaku itu berat. Sehingga bisa jadi kalau aku mau siksa kamu berat, tapi bisa jadi juga aku maafkan kamu. Iya kan? Nah, karena janji Allah itu hak, maka jangan sampai kehidupan dunia memperdaya kamu, dan jangan sampai juga setan memperdaya kamu. Nah, kehidupan dunia itu indah, tapi jangan pernah menduga bahwa dia akan langgeng. Kehidupan dunia itu serupa dengan pohon tumbuh mekar, indah sekali, harum, apa langgeng keharuman dan ininya. Tidak lama dia menguning, layu, baru hancur. Jangan sampai dia memperdaya kamu dengan kecantikannya ini. Nah, jangan memperdaya kamu, tetapi jangan benci dunia. Jangan tinggalkan dunia. Karena dunia itu tempat menanam, menuainya di akhirat. Dunia itu tempat perjuangan. Di dunia inilah para nabi berjuang.
di dunia inilah hak harus jadi jangan berkata saya mau tinggalkan dunia ini bahaya. Tidak, bekerja tetapi ingat jangan terperdaya oleh dunia. Ya kan, itu maksudnya. Bukan dia katakan jauhi dunia. Di akhir Tidak menyuruh kita menjauhi. semakin banyak yang Anda peroleh di dunia, semakin berpotensi Anda bahagia di akhirat. Kalau orang tidak bekerja, tidak bisa naik haji. Tidak ada duitnya. Orang tidak punya duit, tidak bisa bersedekah. Semakin banyak, semakin berpotensi. Asal jangan Anda diperdaya oleh dunia. Jangan anggap apa yang di tangan Anda itu kekal terus menerus. Tidak loh. Yang di tangan Anda pun, kalau dia tetap, pasti Anda tinggalkan dia, atau dia yang meninggalkan Anda. Itu nasihatnya. Ya, kita potong dulu Pak ya, karena waktu ya. Dan kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Jangan sampai kehidupan dunia ini memperdaya kamu, dan jangan sampai juga setan memperdaya kamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Buat Anda yang baru bergabung di Metro TV, di Tafsir Al-Misbah kita sedang bahas surat Fatir 1-8 dengan 8. Ya, janji Allah itu pasti. Ada pertanyaan dari pemirsa, coba kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Amanda dari Universitas Bunda Mulia. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, salah satu musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsu. Namun, kenapa Allah SWT menciptakan hawa nafsu tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa adalah, dikatakan bahwa salah satu musuh manusia itu adalah nafsu. Nah, kalau begitu kenapa Allah menciptakan nafsu, Pak Quraisy? Pertanyaan dari pemirsa kita. Kalau saya berkata begini, salah satu alat yang bisa membunuh manusia adalah pistol. Pisau. Ya toh? Kenapa ada pisau? Kenapa orang menciptakan pisau? Karena pisau kita butuhkan untuk hal-hal yang lain. Bagaimana Anda mau menyembelih kalau tidak ada pisau? Nafsu begitu. Jangan membunuh nafsu atau meniadakan nafsu. Nafsu dibutuhkan oleh manusia. Kalau Anda, jasmani Anda membutuhkan makan, tidak ada nafsu makan, sehat nggak? Ya kan? Anda menginginkan anak keturunan, tidak ada dorongan. Anda ingin membangun suatu keindahan, tidak ada dorongan kepada kecantikan, bisa tak? Bisa tak? Itu nafsu semuanya. Jadi jangan membunuh nafsu, jangan meniadakan nafsu, tapi kendalikan dia. Ya toh? Perlukan nafsu. Ya, pasti. Itu Allah. Allah mengingatkan, ingatlah bahwa nafsu itu selalu mendorong orang kepada keburukan, maka gunakan dia, tapi jangan sampai mempengaruhi kamu, dorong kepada keburukan. Dengan mengendalikannya ya. Dari sini ada yang dinamai pengendalian diri. Pengendalian diri itu dimulai dengan berdialog dengan nafsu. Nafsu, kamu mau apa? Oh, saya mau ini. Oh, enggak, jangan. Mari kita sepakat. Kamu boleh makan, tetapi yang halal. Baru lakukan pengawasan terhadap nafsu. Begitu dia melanggar, ingatkan dia. Kalau dia melanggar lagi, hukum dia. Kalau dia sudah dihukum, dia itu seperti anak kecil. Ingatkan, ingatkan. Tahan dia. Kalau Anda mau biarkan dia begitu, makin merajalela. Atau sama seperti menggaruk borok. Makin digaruk, makin nyaman ya. Makin asik. Nah, itu nafsu, kita butuh nafsu. Kalau tidak ada nafsu perjuangan yang ada menjajah negara kita, bagaimana? Terima aja. Nafsu itu yang melahirkan semangat. Bisa berlebih, bisa moderat, bisa tidak ada. Jadi jangan ditiadakan, tapi dikendalikan. Dikendalikan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mau bertanya dulu. Iya.
Tapi menarik banget Pak Quraisy tentang berdialog dengan nafsu. Apakah itu butuh waktu gitu ya, kita sebagai manusia butuh proses untuk bisa berdialog dengan nafsu, karena kayaknya susah ya Uncle ya. Apalagi mungkin kita di umur yang masih muda, masih pengen ambisi duniawi itu masih lo pengen ini mau itu. Bagus. Itu katanya tahap pertamanya. Berdialog dan cari titik temu. Nah, sekarang begini, masih muda dan tua, ya toh? Masih muda masih banyak ambisinya kan? Nah, yang tua boleh jadi sudah berkurang ambisinya. Ataupun juga masih ada. Iya, tapi boleh jadi secara umum katakanlah nafsu makannya berkurang nggak? Tentu. Nafsu tidurnya berkurang. Nah, jadi ketika Anda berdialog, ikuti kehendaknya dalam batas yang dibenarkan agama. Saya beri contoh. Masih muda, waduh mau bangun sholat tahajud, tidak bisa nih. Nafsu boleh jadi berkata pada Anda, waduh tidak usah sholat. Mari kita dialog. Oke deh, kamu tidak mau sholat tahajud, oke, tidak apa-apa. Tapi harus sholat. Kamu tidak mau puasa Senin Kamis, oke, tidak apa-apa. Ini masih muda kan? Tapi puasa Ramadan wajib. Harus dicari titik temu kesepakatan. Baru kontrol dia. Begitu dia tidak sholat, kamu salah ya. Perbaiki diri. Kalau berulang-ulang, hukum dia. Kamu salah sudah berapa kali. Akhirnya dia patuh. Akhirnya sampai kepada suatu titik, nafsu itu menjadi nafsu lawama yang mengecam dirinya. Kamu jangan cepat marah. Ini. Lama-lama kan justru berbalik jadi berbalik dia setelah dididik, setelah berdialog dididik. Oh begitu toh, iya saya ikut. Oh saya salah tadi. Sudah saya berkata saya salah tadi. Pendidikan tidak di-loss maunya mau apa. Jadi yang muda bisa berdialog, ya. Kalau yang lebih ini asal jangan yang muda, karena saya muda ya masih diterima lah ya. Kalau saya terus terang dalam konteks ini, saya toleransi asal itu dia melaksanakan kewajiban agama yang wajib. Yang wajib ya. Dia menghindar dari larangan Allah yang haram. Kalau yang makruh boleh deh. Ya toh? Ada toleransi. Dalam konteks peningkatan diri. Betul. Ya kan? Proses itu tadi. Silakan lanjutkan Pak Quraisy. Jadi jangan sampai kehidupan dunia ini memperdaya kamu, dan jangan sampai juga setan memperdaya kamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Kita lihat setan itu apa? Setan itu adalah segala yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Dia bisa manusia, bisa jin. Selama dia mengajak kepada kedurhakaan, dia setan. Kalau dia durhaka sendiri, sembunyi-sembunyi, belum jadi setan. Karena dia belum mengajak orang. Ajakannya itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk praktek. Anda tahu, ada orang-orang yang mengajak kepada keterbukaan badan. Dia tidak ngomong, tapi pakaiannya itu setan itu. Karena dia mengajak kepada kedurhakaan. Kalau dia telanjang sendiri di rumahnya, bukan setan. Ya kan? Segala bisa itu. Karena itu jadikan setan adalah musuh utamamu. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia musuh kamu. Mengapa? Dia dan kelompoknya mengajak kamu sekalian menjadi penghuni neraka. Dia dan kelompoknya. Ada pimpinannya, ada ininya. Boleh jadi setan-setan kecil. Ya toh? Ada penjahat besar. Ada syaitan kabir, bisa jadi manusia, ada pengikutnya. Itu mengajak. Selama dia menjadi pengikut setan, dia mengajak kepada itu. Terus
Innal ladzina kafaru lahum adzabun syadid wal ladzina amanu, orang yang kafir itu akan memperoleh siksa yang pedih, dan orang-orang yang beriman itu memperoleh dan beramal saleh memperoleh pengampunan dari Allah dan ganjaran yang besar. Baru ada di sini terakhir. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Ada orang diperindah oleh setan amal buruknya. Saya beri contoh. Minuman keras itu haram, buruk ya. Merokok itu menurut saya haram. Ada orang yang merokok dan menganggap rokok itu buruk. Dia merokok tapi menganggapnya buruk, ya kan? Sehingga sebenarnya kalau bisa berhenti dia mau, tapi dia tidak mau berhenti karena tidak bisa. Ini orang melihat perbuatannya buruk walaupun dia melakukannya. Ada orang merokok, minum, tapi dianggapnya ini hebat. Ini orang menganggap apa yang dilakukannya yang buruk itu baik. Yang mana lebih jahat ini? Yang kedua dong. Kalau Anda mau melakukan keburukan, upayakan. Kata Nabi, idza bulitum fastatiru. Terkadang kamu teruji dengan melakukan keburukan. Sembunyi-sembunyilah. Supaya tidak jadi setan. Karena kalau Anda terang-terangan, Anda ngajak orang. Baik Pak Kores, ini semakin menarik lagi. Kita mau tahu lebih jauh lagi. Tapi kita akan istirahat sejenak. Tafsir Al-Misbah akan segera kembali setelah yang satu ini. Kalau terpaksa sehingga terperdaya oleh setan atau terdorong oleh nafsu, harangi diri, jangan lakukan itu di hadapan orang. Jadi Din, kalau mau berbuat keburukan ya sembunyi aja. Jangan mengajak orang lain. Kita masih di Tafsir Al-Misbah melanjutkan pembahasan ayat surat Fatir ayat 1-8. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Oke. Jadi saya ulangi. Jadi kalau terpaksa sehingga terperdaya oleh setan atau terdorong oleh nafsu, harangi diri, jangan lakukan itu di hadapan orang. Ya toh? Itu oleh sudah. Karena kalau Anda lakukan di hadapan orang, itu berarti Anda anggap ini baik. Dan itu menjadikan Anda sebagai setan yang mengajak kepada keburukan. Kita jadi setan ya Pak ya? Kita jadi ikutan setan. Dan bisa jadi suatu ketika setan yang ikut Anda. Wah, gimana Pak? Serem banget ya. Iya, jadi di Al-Quran itu masau syaitan, istahwada alaihi syaitan, fa'atba'ahu syaitan. Karena minal ghawin. Oke, kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan Pak, sebelum ke kesimpulan nanti. Allah membiarkan sesat siapa yang hendak sesat. Allah memberi petunjuk siapa yang ingin mendapat petunjuk. Buka pintu hati Anda supaya cahaya masuk. Kalau Anda menutup jendela matahari, tidak akan masuk cahaya. Usahakan itu. Mataharinya yang masuk. Ya kan? Bukan Anda yang minta pada matahari masuk, tapi buka jendela dia masuk. Anda tutup hati Anda, dia tidak masuk. Jadi Anda harus berperanan, ya kan begitu? Yahdi man yasha, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Wahai Nabi, Allah tahu bahwa kamu ingin sekali menjadikan orang-orang itu beriman dan taat kepadamu. Tetapi itulah ketentuan Allah dalam hidup ini. Dia tidak mau paksa orang beriman atau tidak. Karena itu jangan terlalu bersedih kalau mereka itu tidak beriman pada kamu. Tugasmu hanya menyampaikan, tugasmu hanya memperingati. Mau silahkan, tidak mau silahkan. Itu saya kira kandungan dari ayat kita ini. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Saya kira itu. Silakan kesimpulan. Kita mau ambil kesimpulan. Oke. Kesimpulannya begini. Yang pertama, bahwa kita harus percaya wujud malaikat. Hakikatnya kita tidak tahu persis bagaimana.
Malaikat bertingkat-tingkat kekuatannya, kemampuannya masing-masing ditetapkan oleh Allah. Mereka sangat taat kepada Allah, tidak bisa membangkang. Itu satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kelebihan malaikat di atas malaikat lain dan juga dalam makhluk-makhluk lainnya, karena Allah terus-menerus mencipta dan mencipta sesuai dengan kuasaan. Yang kedua yang ingin kita simpulkan tadi, bahwa hati-hati, dunia itu bisa memperdaya. Jangan tinggalkan dunia, tetapi jangan sampai diperdaya oleh dunia. Yang ketiga, yang terburuk dari manusia ini adalah yang melakukan kesalahan dan menganggap kesalahannya baik. Nah ini. Ya toh? Kalau dia melakukan kesalahan tapi dia tahu itu salah, itu diharapkan dia masih bisa sadar. Tapi kalau ini yang terbaik, ini yang ini. Itu. Hati-hati itu. Yang terakhir yang kita ingin berikan kesimpulan di sini adalah bahwa Allah tidak ingin memaksa manusia untuk mengikuti ajarannya, tetapi Allah menyesuaikan diri dengan apa yang Anda kehendaki. Karena itu, kalau mau beriman, buka pintu hati. Kalau tidak mau tetap dalam kesesatan, tidak usah buka pintu hati Anda. Namun Anda harus tahu bahwa Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan Anda. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, tidak memaksa. Memperingatkan, tidak menjatuhkan sanksi. Saya kira itu kesimpulan kita. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Tadi terima kasih banyak udah hadir di sini Pak Quraish, terima kasih atas kajiannya. Dan ini akhir dari perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah, surat Fatir 1 sampai dengan 8 besok di jam yang sama. Jangan lupa kita akan kembali dengan kajian ayat suci Al-Quran dengan kelanjutan dari surat Fatir ini. Saya Alvin Adam, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.